Baik adik-adik, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi Mars PT. Dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara, bersyukur selalu berdoa dalam suka patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai taruna GBIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi Kidung Muda-Mudi nomor 3, bait pertama. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kami percaya Engkau memberikan kami kesehatan agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Bapa di sorga, berkati juga hamba-Mu yang akan melayani, yaitu Kak Tobing. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepadanya agar ia dapat melayani dengan baik dan dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini ke tangan pengasihan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian yang kita ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita akan membaca Mazmur Pujian
yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Baik adik-adik, saya membaca ayat yang keluar, kita silih ganti. Adik-adik baca yang ayat ke dalam. Baik adik-adik, saya akan membaca persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Baik adik-adik, untuk mengaminkan Mazmur pujian, kita bernyanyi Gita Bakti 46. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan namanya. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kakak Tobi. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi di dalam ibadah teruna pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan kita baca bersama terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Sudah siap adik-adik ya? Alkitabnya terbuka. Kakak ulangin dari Kejadian 31 ayat 43 sampai ke 50. Kalau sudah dapat, biarkan kitab kita terbuka dan kita sama-sama mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan untuk renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, seraya mengucapkan puji syukur kami yang tiada berkesudahan. Karena Engkau kasih setiamu terhadap kami Tuhan selalu begitu besar hari lepas hari hingga pada pagi hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan persiapkan hati anak-anak ini Tuhan, hingga mereka mampu untuk mengerti apa yang Engkau inginkan sesuai firman-Mu yang kudus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian pula ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman ini ya Bapa, sehingga hamba-Mu nanti dapat membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik adik-adik, kakak akan membacakan, yaitu Kejadian 31 dari ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah
pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian ada di teruna pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adik yang kasih dalam Yesus Kristus, ada kearifan lokal atau local wisdom dari orang Jawa yang berupa pepatah yang menyatakan, kowe ra iso mlayu saka kesalahan, aji ning diri ana ing lati. Artinya, kowe ora iso mlayu saka kesalahan, aji ning diri ana ing lati. Kamu tidak bisa lari dari kesalahan. Harga diri seseorang ada pada lidahnya, artinya pada kata-katanya. Suatu perkataan harus sesuai dengan tindakan, baru orang itu akan dihargai. Suatu perjanjian biasanya akan dibentuk dari suatu perkataan terlebih dahulu. Baru kemudian mereka yang saling mengikat janji itu akan menuangkan dalam secara tertulis apa yang boleh dilakukan atau apa yang tidak diboleh dilakukan. Sudah pasti konsekuensi daripada perjanjian mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Para pihak bersepakat melakukan perjanjian dan wajib mentaatinya. Kenapa perjanjian harus dilaksanakan, harus ditaati? Karena merupakan suatu perintah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Bilangan 30 ayat 2 yang menyebutkan, apabila seorang laki-laki bernasar bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya pada sesuatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Selain itu, kita menepati janji kita dapat menunjukkan diri kita ini siapa, kualitas pribadi kita itu siapa, bagaimana kita, bagaimana apakah kita memiliki moral yang baik, integritas yang tinggi, suatu kejujuran yang baik juga, dan menjadi tolok ukur bagi orang lain untuk apakah kita dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengharapkan kita untuk menggagang janji kita, meski kita membayarnya dengan sangat sulit mungkin ya, dan melakukannya dengan kemampuan terbaik yang ada pada diri kita. Ada sebuah contoh tentang bagaimana orang memiliki integritas yang tinggi untuk memenuhi janji-janjinya. Pada tahun 1140, Raja Konrad III dari Jerman itu menduduki suatu kota bernama Bavaria. Karena kota itu sudah diduduki, maka para penduduknya akan menjadi tawanan bagi Raja Konrad III. Dengan kebaikan hati Raja Konrad III, seluruh penduduk itu tidak ditawan. Tapi Raja Konrad III mengatakan bahwa boleh silahkan ibu-ibu, istri-istri keluar tidak menjadi tawanan, dan boleh diperkenankan membawa apa saja di punggungnya. Oleh karena itu, raja dengan kebaikan hatinya melepas para wanita-wanita, para istri untuk membawa harta bendanya, bekal sebagai setelah keluar dari tawanan ini. Namun apa anak-anak
yang dilakukan oleh perempuan-perempuan ini? Karena dalam perjanjian raja mengatakan boleh bawa apa saja di dalam punggungmu. Mereka tidak membawa harta benda mereka, tapi mereka membawa suami mereka dalam punggungnya dan anak-anak mereka. Akhirnya mereka pergi dan Raja Konrad III tidak punya tawanan sama sekali. Karena istri, anak-anak, dan suami mereka pergi. Melihat kejadian seperti ini, Adipati Batesburg mengatakan, Raja, ini nggak boleh seperti ini. Mereka curang, mereka mengadakan tipu muslihat. Tetapi dengan kebijaksanaannya, Raja yang memiliki integritas yang tinggi, Raja memperkenankan seorang raja tidak boleh mengubah kata-kata dan janjinya. Karena apa? Karena raja menyadari pada saat mengatakan itu, raja tidak memberikan suatu klausul terhadap perjanjian. Dia hanya mengatakan bahwa boleh pergi dengan membawa segala sesuatu yang bisa digendong dalam pundaknya. Karena cerdiknya, para istri ini membawa suaminya di punggungnya dan meninggalkan barang-barang semua. Dari kisah dari Raja Konrad III, kita melihat betapa seorang pribadi yang luar biasa memiliki integritas, kejujuran, dan moral yang baik daripada Raja Konrad III ini. Adik-adik yang teruna yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada kenyataannya suatu perjanjian yang sudah diucapkan sulit untuk dipraktekkan. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap melaksanakan perjanjian itu. Karena Tuhan telah memberikan contoh bahwa tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Tuhan mengajarkan pada kita untuk selalu menepati janji. Janji Tuhan nyata dalam kasih setianya melalui pengorbanan dan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu yang lebih bernilai dari sebuah perjanjian bukanlah kata-kata, tapi sebuah tindakan yang nyata. Sebagaimana dikisahkan oleh penulis kitab Kejadian tadi yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa relasi Yakub dan Laban itu mengalami pasang surut karena berkali-kali Laban melakukan suatu kecurangan terhadap Yakub. Walaupun kelicikan Laban itu tidak bisa melebihi dari kecerdikan Yakub. Pada puncaknya, Laban sangat emosi saat Yakub memutuskan untuk pergi secara diam-diam kembali ke negerinya. Tetapi Laban tidak bisa berbuat apa-apa karena Allahnya Yakub sudah mengatakan bahwa tidak usah berkata-kata dan melakukan perbuatan yang jahat terhadap Yakub. Walaupun emosi, Laban akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk tidak berurusan dengan Allah dari Yakub. Kemudian tidak ada pilihan lain, Laban mengalah dan akhirnya Laban memilih untuk membangun perjanjian dengan Yakub. Laban dan Yakub sepakat untuk membuka lembaran baru kehidupan mereka dengan sebuah perjanjian. Simbol dari perjanjian itu adalah sebuah timbunan batu yang dinamakan Yegar Sahaduta. Sebuah timbunan batu yang menjadi saksi. Tetapi oleh Yakub dinamakan Galet dan disebut Mispa yang berarti Tuhan kiranya menjadi saksi di antara kita. Di dalam perjanjian ini, Laban meminta Yakub untuk memperlakukan istri-istrinya dengan baik. Yang kedua, tidak mengambil perempuan lain sebagai istri untuk dinikahi, dapat dilihat dari Kejadian 31 ayat 50. Selain juga Yegar Sahaduta yang merupakan lambang ataupun simbol perdamaian antara Yakub dan Laban menjadi batas di antara mereka berdua yang tidak boleh dilewati dengan niat jahat. Artinya setelah adanya perjanjian perdamaian antara Laban dan Yakub, lewat perjanjian ini hubungan silaturahmi Laban dan Yakub kembali baik. Mereka mengundang Allah untuk menjadi saksi dari kesepakatan yang mereka buat dengan mempersembahkan korban sembelihan sebagai tanda bersyukur pada Tuhan dan menyatakan perdamaian yang terjadi.
Jelas dalam ini anak-anak, Tuhan telah berprakarsa di dalam perdamaian antara Yakub dan Laban. Perdamaian adalah suatu buah daripada saling menerima dua belah pihak untuk melakukan hal yang baik dan harus diusahakan sebaik mungkin dan seserius mungkin. Karena ini tidak mudah. Kenapa? Karena sebelum adanya perdamaian pasti adanya pertikaian. Dengan adanya pertikaian sebagai konsekuensi adanya luka, adanya suatu amarah, adanya suatu dendam dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak mudah bagi seseorang untuk berdamai dengan orang lain. Tetapi Tuhan selalu menghendaki kita berdamai dengan orang lain. Walaupun pada kenyataannya manusia jika disakiti pasti akan kembali menyakiti, kalau bisa lebih menyakiti lagi. Orang yang bisa memaafkan orang lain, memberikan pelepasan adalah orang yang kuat. Seperti kata Mahatma Gandhi, orang lemah tidak bisa memaafkan, karena yang hanya bisa memberi maaf adalah dilakukan orang yang kuat. Jadi anak-anak, kalau kita bisa memberikan pelepasan pada orang, pemaafan pada orang, bahwa kita adalah orang yang kuat. Apa bisa sih kita begitu? Bisa. Kalau kita menghadirkan Roh Kudus ke dalam hidup kita, diri kita untuk dituntun, kita mampu walaupun secara manusiawi kita tidak mungkin bisa. Karena apa? Ada kepahitan tadi dalam pertikaian, ada amarah, ada luka, ada suatu hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita mampu untuk berbuat itu kalau kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik turunan yang kasih dalam Yesus Kristus, bahwa manusia itu sangat lemah. Tadi saya katakan hanya orang yang kuat yang bisa memberikan maaf. Orang yang lemah tidak bisa memberikan maaf. Bahkan orang yang lemah menyangka bahwa dia minum racun dan dia berharap orang lain yang mati. Memberikan maaf bukan sebenarnya untuk diri orang yang kita berikan maaf, tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Kenapa? Kita memberikan maaf untuk meringankan suatu beban hati yang penuh dengan amarah, kepahitan, luka batin. Apabila kita sudah memaafkan dia, kita akan melupakan semua itu pelan-pelan. Tapi kalau kita memendam terus amarah tersebut, seperti orang yang meminum racun mengharapkan orang lawannya mati. Justru kita yang lama-lama bisa tergerogoti dari suatu kepahitan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak, bahwa tidak mudah kita mengadakan perdamaian. Harus diupayakan dan meminta kekuatan bagi Tuhan untuk mengadakan perdamaian kita. Ada seseorang kaisar bernama Marcus Aurelius, kaisar Roma. Dia memiliki suatu jenderal yang sangat berintegrasi tinggi bersama Maximus, yang senang sekali untuk berperang. Suatu saat kaisar Roma ini mengatakan, kaisar Marcus Aurelius mengatakan pada Maximus, jenderal Maximus, sampai kapan kamu akan berperang? Dengan gagahnya, jenderal Maximus mengatakan, sampai tidak ada musuh lagi. Tapi Marcus Aurelius mengatakan kepada Maximus bahwa di dalam kehidupan kita tidak mungkin tidak memiliki musuh. Ada pepatah yang mengatakan satu musuh terlalu banyak dan 1000 kawan adalah kurang. Tapi pada kenyataannya musuh akan selalu datang dalam kehidupan kita, walaupun tidak diminta, apalagi diciptakan. Artinya sebaik apapun kita, ada saja orang yang tidak suka sama kita. Tetapi bagaimana kita mengatasi ini? Marcus Aurelius mengatakan pada Maximus, gak usah kamu serang, biarlah posisikan itu musuh yang gak suka sama kita pada posisi untuk dia tidak tertarik menyerang kita. Sudah cukup. Artinya gak usah nyari gara-gara untuk menyerang. Enggak, kita serang aja, kita banyak yang gak suka. Karena gak bisa kita menyuruh orang untuk suka sama kita. Tapi jaga perdamaian walaupun banyak orang gak suka sama kita. Kita gak bisa mengontrol pikiran orang untuk semua suka sama kita. Tapi jaga perdamaian.
Kita yang memprakarsai, nggak usah lebih dahulu untuk cari gara-gara. Ini maksud daripada Kaisar Aurelius terhadap Jenderal Maximus. Kalau kamu nggak bisa melakukan itu, maka kamu menyerang musuh, makin banyak musuh yang akan datang dalam kehidupan kamu. Makin banyak, dan musuh tidak akan pernah habis-habisnya. Tapi prakarsailah dirimu untuk meniadakan musuh dengan tidak untuk lebih dahulu mencari gara-gara. Anak-anak, mengapa kita harus berdamai dengan orang lain? Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 44 bahwa ini adalah perintah Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah Tuhan, anak-anak ya. Mengasihi musuh dan bahkan mendoakan musuh. Dan pada Matius 6 ayat 14-15, hukum logika firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perdamaian memang gak mudah anak-anak ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, diminta untuk memprakarsai perdamaian. Sikap hati yang mau berdamai dengan orang lain adalah sikap yang diinginkan Tuhan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu anak-anak, bahwa jadilah pribadi yang menepati janji selalu, bertekad untuk hidup saling mengasihi dan tidak melukai orang lain, kemudian menjadi pemrakarsa perdamaian. Amin. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mengaminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 116 bait pertama. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Baik adik-adik, kita akan masuk doa syafaat. Mari anak-anak kita berdoa syafaat. Bapa yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami, kembali dan kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Ucapan syukur kami ucapkan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan tentang Yakub dan Laban. Biarlah ya Tuhan, apa yang baru kami dengar tadi dapatkan menjadi teladan dan memperoleh hikmat anak-anak ini ya Tuhan di dalam firman yang baru didengar. Biarlah ya Bapa, Tuhan mampukan mereka Bapa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa selalu mentaati janjinya, bisa memegang kata-kata dan membuat suatu harmonisasi antara kata-kata dan perbuatannya Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, mampukan anak-anak ini ya Tuhan menjadi pemrakarsa pembawa damai. Kami tahu Tuhan, sulit bagi kami Tuhan untuk melepaskan pemaafan apabila kami sudah disakiti. Tapi biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami semua Tuhan, untuk bisa memaafkan dan pada akhirnya menjadi pemrakarsa perdamaian.
Ajari anak-anak ini Tuhan untuk saling mengasihi, untuk tidak saling menyakiti satu sama lainnya ya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan hadir di dalam proses hidup mereka Bapa, anak-anak teruna ini ya Tuhan, dengan segala permasalahan mereka masing-masing. Tuhan hadir untuk mengangkat satu persatu apa yang jadi beban hidup mereka Bapa. Kami mendoakan keluarga mereka Tuhan. Kami juga mendoakan kesehatan mereka Tuhan di dalam keadaan yang tidak menentu ini. Kami juga mendoakan ya Bapa, kakak-kakak layan yang tiada hentinya Tuhan berusaha mengadakan hubungan dengan adik-adik layannya Tuhan, anak-anak layan di dalam grup-grup WA untuk menguatkan mereka walaupun kami berjauhan. Bapa yang kami dalam kenal Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi penentu kebijakan di dalam negara kami, dari pusat maupun sampai daerah. Berikan mereka ya Tuhan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang hadir ya Tuhan, baik karena dampak daripada pandemi COVID ini ataupun masalah-masalah lain. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat bagi Bapak Presiden dan jajarannya Tuhan, sehingga semua masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara ini dapat teratasi dengan baik. Ya Bapak, kami berdoa juga pada pagi hari ini untuk Bapak Pelita kami, Bapak Simpson Nelson Salau. Bapak, kami mendoakan Bapak Pelita kami, biarlah Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam pelaksanaan tugas pelayanannya ya Bapak. Berikan kekuatan, kesehatan bagi beliau, berikan hikmat ya Tuhan yang hanya datang daripadamu, agar beliau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga mendoakan keluarga beliau Tuhan, ibu dan anak-anak. Tuhan berikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan yang hanya daripadamu juga. Pada pagi hari ini kami juga mendoakan tim multimedia ya Bapak yang bekerja untuk agar firman Tuhan sampai kepada jemaat walaupun dalam keadaan seperti ini. Ya Tuhan Yesus, sambut dan dengar doa kami yang kami alaskan atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita bernyanyi Gita Bakti 87 ayat 1. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya.
Baik adik-adik, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah yang penuh kemurahan, yang menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber dan berkat kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ini. Kita bernyanyi PKJ 274 bait pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Tetapi ingatlah adik-adik, untuk tetap menjadi pelaku firman Tuhan di dalam ibadah aktual kalian, tetaplah menjadi orang yang selalu menepati janji, memprakarsa perdamaian, saling mengasihi, dan tidak menyakiti orang lain. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadirkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.